Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini, sesuatu konten yang eksklusif saya hadirkan kepada Anda semua, dimana saya akan menunjukkan kepada Anda semua yang penasaran bagaimana sih mencari batu kristal. Nah, kristal yang saya jual, kristal yang saya bawa, dan kristal yang saya iklankan itu berasal dari sini, guys. Dan ini merupakan sebuah lahan marmer, itu batu marmer. Perlu Anda ketahui, batuan-batuan itu berasal dari tanah lahan warga itu sendiri, bukan tanah perhutani ataupun tanah warga lain. Tapi ngomong-ngomong, saya ketinggalan kemarin itu dia, bes, aduh itu. Coba saya menitik sendiri ya. Ini tadi ada orang di depan saya ngomong sambil perangas-perangas, terus hilang jejaknya, guys. Nah, ini batu kristal, tapi bukan pecahan. Ini saya malah kesasar, guys. Ini saya masuk jauh ke dalam hutan ya. Saya mau ditunjukkan tempatnya, tapi malah di sana itu. Nah, ini lokasinya kayak gini. Ini lahan warga, bukan lahan siapa-siapa. Dan di sini ada batu-batu, itu marmer, guys. Saya tunjukkan. Sebenarnya ini tambang batu marmer ya. Nah, ini ternyata di sana. Oke. Tekan tombol subscribe-nya yang nonton channel ini tapi belum subscribe, dan loncengnya untuk menjadi sahabat MG di seluruh Nusantara. Karena subscribe itu gratis, Anda akan mendapatkan informasi dan petualangan yang luar biasa dan biasa di luar. Dan jangan lupa madang. Nek Ramadang semaput. Ada tanaman apa ini, guys? Ini kecombrang namanya, guys. Nah, ini tumbuhan kecombrang ini namanya. Ini bisa buat lalapan. Nah, ini salah satu dari lahan kristal, dimana batuan-batuan ini sebenarnya ya yang dicari ininya, guys. Batuan ini buat pondasi, tapi kadang ketika gali batuan-batuan ini itu keluar sebuah kristal. Ini contohnya, tapi yang sudah nggak ada giginya. Iya, jadi keluar namanya kristal, dan kristal itu bentuknya itu di dalam tanah berongga. Nah, ini ini salah satunya, dan yang diambil adalah pilihan. Itu lahannya warga ya, Pak? Bukan lahan siapa-siapa, jadi bebas ini dilakukan. Nah, ini kalau udah rata bisa buat bikin rumah, difungsikan. Betul sekali, karena kalau kayak gini kan dibikin rumah susah, nggak ada fungsinya, malah jual nggak laku. Iya, tapi nggak pondasi ya, Pak? Pondasi ya, sing ora pada kae. Pengelola kadang order tenaga sing duwe karangan, tenaganya kurang mampu ya. Ya terbengkalai kalau nggak dimanfaatin sama yang kita. Nah, iki ndur ya. Jenis silika, bahan silika. Sing dari pasir kae. Iya, pasir putih. Bismillah. HP, bro. Iya. Ini saya tunjukkan juga, ada juga termasuk bahan-bahan pasir silika di sini. Ini biasanya digiling untuk jadikan sebuah pasir silika yang akan menghiasi sebuah akuarium Anda atau aquascape. Ini bahannya kristal semua, guys. Ini batuan kayak gini kelihatannya kayak batu karang ya, tapi aslinya dia kristal. Bahkan ada gigi-giginya di sini. Nah, itu giginya bentuk kristal alamnya seperti ini. Nah, ini ngerung kayak gini. Ini kan ada jalur. Ininya jalan, ini kalau udah diambil semua kan jadi rata dan bisa dijadikan sebuah rumah atau tempat lain, yang intinya dimanfaatkan alam ini buat kemaslahatan masyarakat juga. Jadi untuk apa kayak gini dibiarkan kalau bisa dimanfaatkan. Lagian ini juga lahan pribadi ya. Nah, kita akan masuk ke dalam. Itu ada rongga ya. Aslinya dicari batunya juga, guys, buat digiling untuk menjadi pasir silika, tapi kadang ditemukan sebuah kristal-kristal juga, kristal gajah saya nyebutnya ya. Oke, kita lanjut masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, tambangnya woyoh-woyoh sekali. Memang batu penyusun semeni, batu penyusun pasir silika. Nih, kadang kayak gini ada rongganya dan keluar kristalnya. Ini saya bawa senter ya. Nah, murup, padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih guys. Nah, ini buat pasir silikanya. Kristalnya, gimana guys? Sini, lembut-lembut banget. Bisa ya kalau dibola. Nah, itu batunya. Kita masuk lagi. Ini kayak, nah kayak gini aja tembus. Ini bukan gua ya. Ini sengaja dibuat. Sing terunyuk-terunyuk nanti ya. Nah, ini kadang ada berongga-rongga dan keluar kristal. Nah, modelnya batunya kayak karang-karang kayak gini. Nah, ini sekali lagi, ini bukan dari tanah siapa-siapa, ini tanah pribadi. Kita masuk lagi. Woyoh, jangan banyak bacot di sini karena itu guys, gede banget ini deh. Ini. Bismillah. Ini harus, ini ada yang meling-meling kayak gini. Ini, nah, oke mungkin akan beralih ke handphone ya. Ini ada rongga, ada kristalnya di atas. Terus, nah ini kayak batu, ini apa? Batu lilin. Nah ini kristal gajahnya di sini. Woyoh, umum guys. Iya, gede banget tuh ya. Nah, cuma prosesnya memang agak susah. Nanti kita ke handphone ya biar lebih terang lagi. Ini karena menggunakan GoPro tidak bisa nangkep dalam keadaan gelap kayak gini. Ini saya akan beralih ke handphone. Ini semua yang ditempel itu pasti tembus. Ini gua terlihat seperti karang, tapi semua saya nempel ini pasti tembus. Itu semua yang saya tempel, waduh kelebihan lemah, pasti tembus guys. Nah, ngambil bok mulane, kameranya ora weru gobel. Kick gede tapi jedok. Nah, ini menggunakan HP guys. Nah, ini dalam kegelapan aja pakai HP bisa maksimal. Ini saya center aja tembus ini. Nah, itu ya. Kita masuk untuk kedua kalinya. Ini bukan gua, jadi ini tanah digali, dicari batunya, silikanya, niatnya. Nah, kadang keluar kristal dan kristal itu tidak banyak guys, maka dari itu ada harganya. Ini semua batuan kristal semua. Nih, pasir silika. Ini yang anda itu pasir-pasir yang di akuarium ini aslinya dari batu-batu gede kayak gini guys. Woyoh mbok. Tapi untuk nemu kristal memang agak susah di sini. Maka dari itu kristalnya harganya mahal. Nih, kita. Nah, meling pating kerlip. Iki opo kita coba bismillah. Nah, iki. Iki juga bagian dari kristal iler namanya ini. Kristal iler kayak ludah, kayak iler itu. Tadi pakai GoPro nggak kelihatan ya. Ini kayak apa ya? Nah, itu indah banget ya. Sekali lagi ini bukan gua, guys. Nah, iya, Anda udah melihat sendiri kan luarnya. Nah, yang gede banget itu belum kena, tapi kemungkinan kena juga nggak maksimal. Karena biasanya kalau yang maksimal kenanya itu seperti bunga kristal besar itu gini. Nah, ini. Gedean. Ini tadi saya pakai GoPro nggak bisa, itu lubang lagi. Itu kemungkinan juga ada kristalnya. Ini kristal full. Nih. Nah, Anda tahu kan akhirnya lokasi kristal tal. Ya ini di sini. Nah, ini. Nih, kecil-kecil banget ini, malah bagus ini. Iya. Ini bening ini. Ini susahnya kayak gini. Baru saja beberapa menit saya kesini udah semromong guys, karena udaranya minim di sini. Nah, ini tembus semua ini. Romong bok, mulane. Nah, itu kristal semua guys. Nah, ini yang di atas saya ini. Ini lihat. Ih, anak masa apa kuning-kuning ya? Iya, mana? Anak? Siapa jenenge tukang
Iya, geleman sing proses ngarah nang kayak iki ya. Kan gede carane. Nih, ini kristal semua. Ini batuan kristal. Wir, wir, wir. Ini. Ini kita ambil sending. Nah, itu. Ini tembus plong. Ora umum. Wah, ini kristal, guys. Ini kayak kuning-kuning kayak emas loh ya. Iya loh, kayak emas loh, murup. Iya, mantul ora. Nek HP ya mantul, Pak. Masa emas. Ya karena kan anak urat ya kan. Apa ya? Iya, urat mas nyambungnya mana. Nah, itu tembus. Oh. Ini gede banget ini, guys. Ora umum, guys. Gede banget ora umum. Ada gajah pokoknya. Nah. Ora umum, Bok. Itu. Nah, itu pernah diambil, udah pernah saya ambil. Nah, itu di situ. Itu bagus di situ. Yang bagus yang gimana? Yang kristalnya gede-gede dan bersih. Ini untuk ngambil ini sangat susah karena tercempit ini, dan ini. Tapi kalau kena yang maksimal juga bagus banget di sini. Nih, mulane. Aja turu bae, guys, nonton video, nonton. Jadi Anda bisa lebih pengalaman ya. Nah, ini guanya. Apa? Lobangnya bukan gua sekali lagi. Kalau ngomong gua takut salah ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut keluar karena sudah mulai semromong dan cengep-cengep di sini. Kita lanjut keluar. Ini batuan-batuan ini yang dicari pasir silikanya kayak gini. Digiling menjadi pasir putih di akuarium Anda. Oke, kita keluar. Woyuh. Ya, kayak gitulah kira-kira gambaran. Nyarinya susah. Dapatnya barang bagus. Itulah harga yang harus dibayar karena proses itu kadang lebih mahal daripada harga barangnya sendiri. Disitulah kita menghargai proses, guys. Oke, kita temurun lagi. Nah, temurun jos pokoknya. Orang umum. Nih batu kristal semua, guys. Nah, itu yang dibikin pasir ini. Ya, Anda jadi tahu kan? Iya, itu tunggal sini jero. Tunggalnya yang di dalam. Ongklok, guys. Nah, itu bentukannya udah hot sekali ya. Dari alam itu. Dikira buatan, tidak. Dan nyarinya gampang, tidak. Susah sekali. Orang umum, ayo kita sayonara. Oke, kita nanti ke lahan marmer sekalian ya. Di belakang rumah malah. Oke, kita lanjut. Ini dalam perjalanannya pun kita nemu sebuah tanaman, guys. Apakah ini sebuah tanaman hias? Ini mirip sekali dengan sirih, baliknya ungu, tapi nggak tahu ini dari jenis apa. Ini di hutan ya. Dalam perjalanan kita menuju ke lahan onik dan marmer seperti itu. Ini bentuknya kayak gini. Siapa tahu ada yang tahu tanaman hias. Ini bisa di pet seperti ini, atau ini sebuah tanaman obat. Karena semua yang aneh dan semua yang unik saya dokumentasikan ya, supaya mungkin orang sedang membutuhkan mencari guling-guling, nggak nemu-nemu ketika nonton video saya ternyata ada, itu bisa langsung hubungi saya karena semua itu informasi adalah gratis, guys. Informasi gratis, kita saling menolong lah. Siapa tahu video yang saya buat itu juga bermanfaat oleh kalian semua ya. Oke, kita menuju lahan yang namanya lahan onik dan marmer. Maka dari itu ikuti terus, jangan di skip karena akhir-akhir ini kita lagi habis lebaran ya. Jadi kita agak berjuang untuk menunjukkan yang namanya tempat-tempat eksotik dan eksklusif. Tentunya tidak hanya di sungai saja dan tidak hanya di gunung saja. Kita juga bisa masuk hutan karena semua itu adalah petualangan. Kilahan apa, Pak? Ya anu mlebu kuwe jadi kapan. Kita juga mentu cuman barang ora kaya singa. Iya. Bentuk apik ngene. Terus nang bobokan ya kae misalnya bobokan. Oh iya. Man silika iki jebule ya. Guys. Iki. Iki kandel mau jerone. Iya. Proses. Ini satunya lahannya. Ki apa wae ireng iki, Bang? Lumut. Lumut tuh kae. Lho. Lelean. Stalaktit. Ya Google aja. Oh iya, guys. Sing kayak ini malah kayak stalaktit ya.
Tapi ini di lahan guys, bukan di gua guys. Nah, mungkin dulu-dulunya ini juga merupakan sebuah rongga bumi ya, yang terisi tanah atau gimana saya nggak tahu. Intinya mirip stalagmit itu yang kristal gua-gua karena tetesan air. Tapi di sini ada. Jadi tidak menutup kemungkinan dulu-dulunya mungkin ya sebuah gua purba yang udah tertimbun tanah. Karena kita nyari nggak di gua, ini tanah ya. Nih, ini juga lahan pribadi punya bapaknya. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Orang mumbok, kita lanjut. Nah, ini kita nanjak. Ya, lumayan ya. Ya, ini kita safari guys, menunjukkan kepada Anda semua bahwa alam Indonesia itu sangat kaya sebenarnya. Kaya, orang mukul kayak ketek, tapi sugih itu kaya raya. Nih, baru turun aja kita udah nemu sebuah onik. Nah, ini namanya kristal onik. Oke guys, nanjak sebentar baturnya metu ya. Oke, ini saya berada di atas, yang tadi di bawah waktu ngeliput bonsai ya. Ini kristal onik. Di sini itu marmer bercampur dengan onyx. Ini cocok onik ya guys. Kristal unik. Wah, Kristalnya pernah sing jemur, sing wangsit ya belum itu. iya ya. Iya. Kan ringan gue, enteng. Oh iya. Kayak isinya yang watu onik, seringnya di gue kesinggalan. Dalamnya ya kayak. Ronggane onik. Ini rongga onik, dalamnya seperti nemu fosil. Oh, sulit jimat keong buntot. Nah, ternyata ini masih hidup di sini, masih ada keong seperti ini di sini. Ini keong darat, bukan keong laut ini. Biasanya orang ngira ini keong laut, ini di darat ini masih hidup. Pasure bang ngisi dah, Pak. Sejat ya. Maklum guys. Ini kristal onik nih. Ini kalau dibikin meja bagus sekali. Tapi sayang, beribu sayang, di Kebumen aja belum ada yang namanya potongan besar sampai saat ini, dan belum pernah ada. Nah, itulah kenapa ada beberapa kekurangan dari kabupaten kami. Belum ada investor yang mampu atau yang menciptakan sebuah potongan besar untuk memproses semua ini guys. Padahal di antara semua ini gunung-gunung, ini takarnya gunung, batuan-batuan indah, batuan-batuan super itu takarnya gunung. Itu lihat aja, itu dari jenis marmer. Ada juga yang berwarna agak pink, nanti kita cek di sana ya. Itu dari jenis marmer sebesar itu. Mungkin ya, kalau dipotong menggunakan mesin gede yang seperti di Tulungagung, itu bisa menghasilkan sebuah lantai-lantai atau bahkan meja-meja. Termasuk ini onik, kristal onik udah jelas ya, mantap ya. Ini ketika dipotong jelas, ini bisa menjadi sebuah meja kecil atau menjadi produk lain, bisa menjadi mangkok, bisa menjadi yang lain-lain. Disinilah semua itu ada, tinggal bagaimana kita memprosesnya. Manusianya itu mengindahkan, alam menyediakan, seperti itu. Kita lanjut. Ini semua kristal onik. Ini onik Jawa, ini namanya, berada di Kebumen. Ora umum, kita berada di ketinggian ya. Dan ini lahan warga guys, sekali lagi ini lahan warga, menjadi hak pribadi warga setempat. Yang punya rumah itu, yang punya lahan, sedang ngobrol-ngobrol seperti itu. Maka dari itu banyak orang yang berprasangka buruk, batuan itu merusak ini ya. Itu hanya memanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita miliki, daripada nanti menjadi hak orang lain atau ditambang oleh orang lain ya, atau bahkan ditambang besar-besaran oleh negara lain. Nah, ini unik semua guys. Itu lubangnya, itu yang kadang keluar kristal kayak gitu. Ini oniknya bagus ternyata ya. Oniknya main seratnya ya Pak, seratnya apik yakin. Tapi urung tahu anak sing arep nambang gede karena investor apa kepriye Pak? Ya cara ngomong mandan mau lihat anak kabar mandan minat itu cuma kabar doang. Belum ada tindak lanjut. Iya. Ya, termasuk cara nyong ya kur lah ya nunggu sekedar
iseng pokoknya. Cerita lah, sekilas info. Tapi nyatanya main yakin seratnya be. Jos. Iya, ini Bingung. Kacau anak enak. Wedi kayak ini, Pak. Menangnya menang ngetul. Masih metulnya kayak kain. Wis sing anu kayak lapis-lapis. Dia yang tahu ngedul sing anu kayak tumpukan cilik banget ngerita. Kayak fosil telepon gajah. Iya, jadukku yang juga tindakan. Sebagian mengjero emang walit-walit. Ini kan sing mulus anu serongga butuh kalau sigar nang nyok penak dijukut. Fosil telepon gajah, guys. Ya udah lah. Yang nyok buka kita lagi kan rongga kita anu rongga kristal mengjero. oh, jerone gelem ana kristal ya. Lah kasih nang kana berita karek gue kuwi. Malah kene main-main ya, Bang. Ya gelem itu bening, nang kene sing ngasih kayak kristal gua. Ronggane macet sih, udah rongga Iya. ngabar kan. Nih, guys. Ini unik ini, bagus. Garisnya ada yang hijau, hijaunya sini lumut, blok ini coklat, putih. Benernya bagus banget ini. Woyo. Lah, Poles ya lagi kena gue penarik nih. iya. Wujud bongan ya gitu poles. Iya. Umum ini kita lihat, ya itulah Indonesia. Itulah kita semua. Dengan bahan baku yang sangat melimpah seperti ini, satu kendalanya yaitu pemrosesan dan pemodalan, dimana ini yang mengelola hanya orang pribadi. Kenapa pribadi? Karena memang nggak ada investor yang masuk untuk mengelola semua ini. Dan Anda lihat sendiri di sini bahan baku sangat melimpah, batu onik kayak gini sangat melimpah. Tapi ya pengelolaan karena manual, jadi ya pengelolaannya juga kurang maksimal juga, guys. Setelah dikelola, diambil barangnya itu hanya diambil yang perlu-perlu saja. Contohnya kita yang selama ini laku ya, itu yang kristal gajahnya itu cuma diambil itu. Dan ini sebenarnya masih bisa dibuat bangku, bisa dibuat meja, bisa dibuat bentuk lain, bahkan hiasan-hiasan lain. Tapi kenapa? Karena ya semua ini butuh dukungan. Jadi lahan ada, pekerja ada, tinggal dukungan. Dukungan itu bisa dari pemerintah, bisa dari investor, dan bisa dari mana saja. Yang jelas untuk kemaslahatan kita semua, guys, bukan hanya investornya saja atau pemilik lahannya saja. Semua itu akan menarik sebuah tenaga kerja, dan itu akan menggerakkan sebuah roda perekonomian yang cukup signifikan kalau memang ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini lahan ada, batunya melimpah. Nah itu paling gelimpang saja ini kayak gini. Malah sebagian untuk marmernya buat bahan pondasi ya, Pak. Nah itu padahal marmernya Besar itu buat pondasi. malah hanya buat pondasi, guys. Karena yaitu di arah besar potongannya nggak ada, akhirnya dibelah kecil-kecil buat pondasi karena lakunya di pondasi. Sebenarnya itu nilai jualnya harusnya lebih tinggi daripada itu dan harus lebih mahal. Cuman ya itu karena satu lagi pemrosesnya itu belum maksimal dan kemampuan warga juga masih terbatas seperti itu. Di bawah itu batu-batuan marmer, guys. Nanti saya akan tunjukkan. Di sini juga marmer. Ini marmer ya, Pak? Iya. Loh. Oh yang ini, guys, ini marmer semua ini, guys. Batunya marmer, ciri khasnya berat. Ini siang-siang dipegang agak dingin. Ya, walaupun panas kayak gini dipegang agak dingin. Memang benar kalau rumah berlantai marmer itu lumayan dingin, rumahnya jadi sejuk, itu benar, guys, bukan hoax. Ini aja di alam ini agak dingin ini kita pegang. Padahal kondisi sedang panas terik. Seperti itulah bunyinya, seperti itulah kenyataannya. Inilah Indonesia, dimana sumber daya melimpah tapi alat kurang-kurang. Ya itulah. Semoga saja adanya video ini juga membuka keran atau jalur para investor ya, atau membuka minat para mereka-mereka yang mampu mengolah lahan ini seperti ini. Dan semoga menimbulkan yaitu jadi butuh tenaga juga kalau udah jalan kayak gitulah. Tambang pekerjaan. Nah lahan Kita. betul sekali, ini bapaknya pemilik lahan juga pengelola lahan sendiri. Selama ini batu marmer hanya dijadikan pondasi. Tapi seharusnya lebih dari itu. Dan saya ngambil itu hanya batu kristalnya saja. Dan akhir-akhir ini udah sangat susah ya. Duh, larak, bos. Duh. Gelundung kayak kerambil. Guduk.
Brum. Oh yo. Oke, kita ke marmer, yang marmernya. Kontak tapi yang elah marmer. Nah ini guys, ini di depan Anda marmer. Ini marmer, ini yang mau jadi bahan pondasi. Nah, ini batu keras guys, cuman jadi bahan pondasi. Yo, ayo para investor atau para pemilik modal atau para penggiat yang sudah lama mencari lahan yang luas, deposit lumayan banyak. Ini di sini ada, tinggal kerjasamanya gimana. Nah, seumpama ini marmernya ada merah-merahnya kayak gini, ada juga yang berwarna kayak gini, merah-merah. Seumpama ini diproduksi massal dengan produksi lempengan udah dari sini, itu akan menghemat biaya produksi atau biaya angkut juga. Jadi keluar dari sini itu udah menjadi lempengan-lempengan keramik, marmer atau lantai atau lempengan yang lainnya dengan deposit yang luar biasa ini. Selain nah ini guys, warnanya pink. Ini pink ini di GoPro mungkin nggak ketangkep ya, tapi nanti nunggu air ya. Selain akan menyedot tenaga kerja, ini juga akan meningkatkan daya jual ya dengan pemrosesan sebuah lantai di sini. Ini lahannya guys, ini ada berapa hektar aja lahan seperti ini di sini, dan ya saya rasa mampulah untuk produksi skala besar, yaitu daripada dijadikan bahan pondasi seperti ini. Karena apa? Inilah termasuk orang-orang kreatif yang bisa menjadikan kayak gini ya. Banyak orang-orang sini, petani sini yang hanya melihat saja sebagai onggokan gunung batu ya, tidak memprosesnya. Ini termasuk kreatif sekali menurut saya, walaupun hanya jadikan sebuah bahan pondasi, tapi ini menghasilkan sebuah uang daripada mengonggok saja. Wow, iki yang merah. Marmernya ada warna merah-merah kayak gini, pink ya. Ini ada urat-uratnya kayak gini. Nah, ini termasuk cantik ini. Si metu iki kene ya akeh ya, Pak. Ya pokoknya ngerak anak abangnya ya gelem metu kayak iki nang tengahnya. Oh. Ya tetep anu ngikutin. Iya. Misalnya kayak iki corak gue enak dikepuk ya metu mendrono. Nang jero pun metu ya. Cuman sing karakternya kuning tok mulus iki ya kuning tok. Ana dua corak. Lah iki mau sing diluruhi dhuwur kae dadine iki ya. Ya pun ya bisa ngenah dilus ya bisa. Iya. Mantap. Kayak kadang kayak corak abang itu balik gue. Iya. Iki ya. Iya. Oh yo eksklusif sekali Mbok ya, saya tunjukkan lahan lahan kristal galiannya sekalian. Oh iya, ini motif guys, juga keluar motif seperti ini guys. Woyo ini marai kencot ini ya, kayak roti ini guys. Orang umum. Maka dari itu ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya karena udah terlalu banyak liputan-liputan sehingga saya lupa mau ngomong apa. Yang jelas ini membuka mata Anda semua lah, selain saya, bahwa Indonesia memang luar biasa. Ya, tinggal pengelolaannya gimana. Kita bareng-bareng bisa mengelola, dan warga di sini semua open guys. Nggak ada yang modelnya tarik-tarikan, nggak ada. Yang penting saling menguntungkan saja, bisa berjalan. Bersama channel saya Master Golden. Banyak hal yang menarik, banyak hal yang sungguh sangat indah, dan saya doakan semua yang nonton channel saya itu berkah, barokah, dan dilancarkan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cus.